Hey guys, welcome back. Nah guys, episode 2 dari serial Miss Marvel baru aja rilis ya. Ceritanya akan melanjutkan episode 1 kemarin, di mana Kamala baru aja mendapatkan kekuatannya dari gelang yang dia pakai. Nah episode ini akan bercerita mengenai kekuatan Kamala dan misteri dari gelang tersebut. Baiklah guys, tanpa berlama-lama di intro, gue langsung aja bahas episode kedua ini. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal film kita melihat Kamala yang sekarang udah pede banget. Mungkin karena udah punya kekuatan kali ya. Dia masuk sekolah udah kayak selebriti. Setelah itu guys, dia mengetahui kalau temannya si Zhou jadi terkenal dan followernya banyak karena dia diselamatkan oleh seorang superhero baru yang identitasnya belum diketahui. Si Zhou ini bahkan memberi nama tuh superhero dengan nama Nightlight. Bujuk dah, enak aja dia beri nama nggak minta izin ya. Saking senangnya si Zhou ini, dia mau ngadain pesta di rumahnya guys. Kamala pun akan hadir di sana. Setelah itu guys, kita melihat Kamala yang menunjukkan kekuatannya itu ke Bruno. Emang sih kekuatannya kuat, tapi nggak sebanding sama kekuatan tubuhnya Kamala. Oleh sebab itu, dia langsung berlatih kekuatan fisiknya, sambil mencoba kekuatan supernya yang baru. Bruno pun mengetahui kalau kekuatannya bukan didapat dari gelang tersebut, tapi gelang tersebutlah yang memicu kekuatan asli Kamala untuk keluar. Awalnya susah untuk dikuasai, tapi akhirnya dia lumayan juga bisa. Tuh kekuatan bahkan dapat dibuat pijakan untuk jalan di udara sama Kamala. Setelah itu guys, kita melihat Kamala sama temannya berlari ke masjid dan wudhu untuk sholat berjamaah Idul Adha. Setelah itu guys, temannya si Kamala bernama Nakia sepatunya hilang di masjid. Merek terkenal lagi guys, yaitu Versace. Waduh, kok sama seperti di Indo ya? Pergi pakai sepatu, pulangnya pakai sendal jepit yang tertinggal. Setelah itu di rumah, si Kamala meminta maaf sama ibunya karena kabur waktu itu ke Avenger Con. Si ibu pun kemudian memaafkan Kamala. Dia pun minta izin sama ibunya untuk hadir ke acara Zoe. Nah guys, di acara pesta itu, si Kamala ketemu lagi sama Kamran, siswa baru di sekolahnya. Si Kamala ini guys naksir berat ya sama Kamran. Setelah itu suara polisi terdengar. Mereka datang untuk merazia karena ada alkohol di pesta tersebut dan mereka semua masih di bawah umur. Kamala dan temannya kabur menggunakan mobilnya Kamran. Di dalam mobil Bruno ngelihat Kamala yang PDKT sama Kamran. Dia cemburu guys. Setelah sampai, si Kamran memberikan nomor teleponnya ke Kamala. Sakit dah hati Bruno ngelihat itu. Saking senangnya si Kamala, dia nyanyi-nyanyi dan joget sendiri di rumahnya guys. Keesokan harinya di sekolah, hidung Kamala mendadak nyala. Karena takut ketahuan sama teman-temannya, dia lari ke toilet. Temannya si Nakia menyemangati dia. Di adegan selanjutnya, kita melihat Kamala yang siap ketemuan sama Kamran karena mau latihan nyetir mobil. Bruno menghampiri Kamala untuk ajak latihan lain, tapi Kamala bilang nggak bisa. Dia malah bilang ke Bruno kalau dia diajak sama ibunya untuk ikut merayakan Idul Adha. Si Bruno bilang iya, dia akan hadir. Terus langsung deh si Kamala jalan menuju Kamran. Sakit lagi hatinya Bruno guys. Setelah dia selesai latihan nyetir, si Kamala ngobrol-ngobrol sama Kamran. Dan dia kayaknya cocok gitu guys. Lagi asik ngobrol, Amir sama tunangannya pun datang. Si Kamala pura-pura bilang ke Amir kalau si Kamran ini sepupu mereka, sepupu jauh. Awalnya Amir ragu, tapi setelah dengar aksen Kamran, dia langsung percaya dan pergi gitu aja. Nah guys, di rumah Kamala sekeluarga lagi makan malam bersama. Tunangannya Amir pun ada di situ. Selagi makan dan ngobrol-ngobrol, gelangnya Kamala tiba-tiba nyala sendiri. Kamala langsung pusing dan jatuh pingsan. Setelah itu Kamala langsung nelpon Nani, neneknya. Dia nanya mengenai itu gelang. Neneknya bilang kalau gelang itu milik ibunya bernama Aisyah. Jadi buyutnya si Kamala. Bapaknya yang dengar ucapan Kamala di kamar ingin masuk, tapi dicegah oleh Kamala dengan kekuatannya. Kemudian dia membiarkan ayahnya masuk dan pura-pura tidur. Keesokan harinya, Kamala lagi siap-siap untuk perayaan Idul Adha. Dia nanya ke ibunya mengenai buyutnya si Aisyah. Sang ibu kaget kok Kamala bisa tahu. Ibunya pun langsung bilang kalau Aisyah itu membuat malu keluarga mereka dan dia nggak mau bahas itu lagi. Di acara perayaan Idul Adha, Kamala bertemu sama Bruno dan Nakia. Si Nakia ini lagi kampanye untuk masuk ke dalam dewan masjid atas saran Kamala untuk perubahan gitu guys. Jadi si Kamala sama Bruno ngebantu dia. Nakia mendatangi ayahnya Kamala dan minta dukungannya untuk nyalon.
Di tempat lain, Kamala masih penasaran mengenai buyutnya. Dia pun menanyakan ke bibi-bibinya. Tapi mereka semua bilang kalau buyutnya itu memang membuat malu keluarga. Bahkan ada yang bilang kalau dia pernah bunuh orang. Di adegan lain, kita melihat Chloe yang sedang diinterogasi oleh Agent Clary dari DODC atau Department of Damage Control. Chloe mengira dia ditahan karena pesta kemarin. Tapi bukan guys, dia diinterogasi mengenai orang yang memiliki kekuatan pas di Avenger Con kemarin. Chloe bilang kalau dia nggak tahu siapa orang tersebut. Nah, di adegan lainnya ada seorang bocah yang nekat selfie di atas menara masjid. Tuh bocah kepleset dan mau jatuh ke bawah. Orang-orang melihat kejadian itu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kamala melihat itu langsung pergi mengganti kostumnya. Dia pergi untuk menyelamatkan tuh bocah. Dia menggunakan kekuatannya. Tuh bocah udah mau selamat ya guys, ditolong Kamala. Tapi mendadak muncul penampakan seorang wanita di depannya. Konsentrasinya buyar. Tuh bocah jatuh ke bawah. Kamala bersusah payah menyelamatkan tuh bocah. Walaupun berhasil, tapi tuh bocah sepertinya terkilir kakinya. Nah, setelah itu Kamala pergi dari sana. Dia mendadak dicegat oleh 2 drone. Ternyata bukan hanya drone guys yang cegat dia, tapi dari Department of Damage Control juga. Dia berhasil kabur dan diselamatkan oleh Kamran. Belum selesai bingungnya Kamala karena Kamran tahu mengenai kekuatannya, seorang wanita yang ada di penampakannya ternyata ada di mobil tersebut. Ternyata wanita itu bernama Najma, ibunya Kamran. Ya begitu deh guys, alur cerita dari episode 2 ini. Makin penasaran aja kita ya mengenai si Najma ini. Siapa dia dan apa maunya. So jangan kelewatan tonton episode berikutnya ya, yaitu episode ketiga di Filosofi Film. Baiklah guys, jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.